Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para sahabatnya yang setia bersama beliau. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru SMP Insan Semesta Islamic School tahun ajaran 2020-2021. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun semangat kita, ya insya Allah khususnya siswa-siswa baru SMP Insan Semesta Islamic School, tetap semangat ya, untuk selalu belajar menimba ilmu di SMP Insan Semesta. Saya juga ucapkan selamat bergabung ya sekali lagi kepada siswa baru SMP Insan Semesta yang hari ini akan melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS hari kedua ya, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada. Ya, semoga dari kita semua, khusus peserta didik SMP Insan Semesta, menjadi putra-putra atau siswa-siswa yang cerdas, berakhlak, ya, dan berprestasi, insya Allah. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang materi ya pengenalan lingkungan sekolah yang biasa dilaksanakan, yaitu membahas tentang visi dan misi ya sekolah menengah pertama Insan Semesta Islamic School. Karena visi dan misi adalah satu haluan, satu arah yang akan menentukan langkah kemana sebuah sekolah atau sebuah lembaga berjalan untuk mencapai tujuannya. Sebelum saya membahas, menjelaskan, dan menyampaikan apa visi dan misi SMP Insan Semesta Islamic School, ini harus dipahami terlebih dahulu oleh para anak-anak siswa baru SMP Insan Semesta Islamic School dan semua warga sekolah ya di sekolah ini berusaha sama-sama memahami, melaksanakan, menjalankan, dan meraih tujuan sesuai dengan visi dan misi SMP Insan Semesta Islamic School. Sebelum menyampaikan, saya bahas apa yang dimaksud dengan visi dan apa yang dimaksud dengan misi. Karena setiap lembaga ya, pasti memiliki visi dan misi dalam dia menjalankan aktivitas kelembagaan. Arti visi ya di sini kita bisa lihat. Ya, saya menjelaskan dulu tentang arti sederhana ya dari visi ya, dan misi nantinya, yang dengan ini insya Allah anak-anakku sekalian bisa memahami dengan jelas ya pengertian dari visi dan misi. Arti visi kita bisa maknai atau pahami bahwa visi diartikan adalah pandangan jauh ke depan. Ya, setiap manusia pasti memiliki satu pandangan di masa yang akan datang.
ya siapapun itu. Dan begitu juga sebuah lembaga, dia memiliki pandangan jauh ke depan, yang dengan pandangan tersebut dia ingin menggapai impiannya, ingin menggapai cita-citanya. Atau bisa diartikan juga di sini adalah tujuan. Ya, visi adalah tujuan. Jadi visi diartikan pada makna pertama, arti pertama adalah pandangan jauh ke depan. Kita memandang, kita melihat ya jauh di masa yang akan datang bagaimana sebuah lembaga itu akan terbentuk, ya, atau tujuan. Ya, insya Allah bisa dipahami. Ya, visi adalah pandangan jauh, kita melihat di masa yang akan datang, atau tujuan, atau bisa diartikan sebagai sebuah impian dan cita-cita. Ya, setiap dari kita memiliki impian, setiap dari kita memiliki cita-cita. Nah, itulah sebenarnya visi yang ada pada diri kita, dan sebuah lembaga juga memiliki satu cita-cita yang akan dia raih untuk sebuah kelembagaan. Ya, kemudian makna, ya, setelah kita memahami apa itu visi, kita kemudian coba memahami apa yang dimaksud dengan misi. Ya, visi dan misi itu sebuah rangkaian, ya, di mana menentukan arah, dan kemudian sebagai visi tadi arah, ya, kemudian misi maknanya adalah arti dari misi, ya, di sini dilihat, ya, adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai visi. Setelah kita mengetahui visi, pandangan kita di masa yang akan datang, atau tujuan kita, ya, atau impian kita, cita-cita kita, maka kemudian kita dituntut untuk melakukan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Arti yang lain bisa kita katakan bahwa misi adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai visi kita. Ya. Jadi visi dan misi adalah satu ketersambungan yang memiliki keterkaitan. Kita punya tujuan dan kita punya langkah apa yang kita harus lakukan. Contoh sederhana misalnya, di antara kalian ada yang bercita-cita ingin jadi presiden, ingin jadi menteri, ingin jadi dokter, ya, ingin jadi insinyur, ya, dan yang lainnya. Itu sebuah visi kalian di dalam hidup. Namun selain visi, kita juga dituntut untuk memiliki misi. Apa langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita ingin menggapai tujuan kita? Itulah yang dimaknai dengan visi. Kemudian ini pengertian secara lengkap, ya, tentang visi tersebut. Pengertiannya adalah visi adalah pandangan jauh tentang suatu lembaga. Ya. Jadi suatu lembaga memiliki pandangan yang jauh, ya, di masa yang akan datang, yang akan dia gapai, atau juga dapat diartikan sebagai tujuan suatu lembaga. Ya. Kemudian pengertian misi, ya, sebagaimana yang saya artikan sebelumnya tadi, bahwa misi adalah apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usaha mewujudkan visi tersebut. Ya, misi adalah langkah-langkah atau apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan agar kita berhasil, ya, mewujudkan visi tersebut, mewujudkan impian tersebut. Itulah pengertian sederhana daripada visi dan misi. Nah, kemudian anak-anakku yang saya cintai, apa visi dan misi SMP Insan Semesta? Ya, di dalam kelembagaan ini, ya, telah dirumuskan dari pihak yayasan dan juga pihak sekolah
bahwa visi SMP Insan Semesta adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang integratif, ya, yang kompetitif dan berwawasan global. Ya, mungkin di antara kalian masih belum memahami ya istilah-istilah yang agak asing di telinga kalian, tapi saya akan jelaskan, ya, Ustaz akan jelaskan secara sederhana tentang apa itu integratif, apa itu kompetitif. Ya, visi atau tujuan kita sekolah menengah pertama Insan Semesta adalah terwujudnya lembaga pendidikan. Ya, ini sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat aktivitas belajar dan mengajar yang integratif. Artinya memiliki satu gabungan apa yang diinginkan dari sekolah ini. Dengan makna integratif tersebut, kita di sini sekolah ini mengusung bahwa siswa yang belajar di SMP Insan Semesta tidak hanya murni ilmu pengetahuan yang diberikan, tapi di lembaga pendidikan ini kalian juga akan mendapatkan pendidikan-pendidikan agama yang porsinya jauh lebih besar dibandingkan sekolah-sekolah atau SMP-SMP yang lain. Ini yang kita maksudkan dengan integratif. Ada ketergabungan antara ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Sebenarnya kita tidak layak ya untuk memisahkan ilmu pengetahuan atau ilmu umum dengan ilmu agama, karena itu memiliki satu kesatuan. Tapi dengan kondisi yang ada, dengan zaman yang semakin luas, semakin cepat, ada pemisahan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Padahal ilmu pengetahuan atau ilmu umum itu memiliki satu kesatuan dengan ilmu yang sebenarnya diinginkan oleh Islam. Jadi integratif di sini adalah ketergabungan antara pendidikan umum dan juga pendidikan agama. Ya, ibarat seorang manusia ketika dia ingin melangkah ya, mencapai tujuannya, tidak hanya dia dibekali dengan ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki ilmu keagamaan, sehingga itu menjadi bekal dia, menjadi panduan dia dalam menjalani kehidupan. Itu yang dimaksud dengan integratif. Adanya satu kesatuan antara ilmu umum dan juga ilmu agama. Kemudian kompetitif. Kompetitif itu artinya bersaing. Kita ingin membentuk sebuah lembaga yang memiliki daya saing yang tinggi dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya, dan ini sudah terbukti bahwa banyak prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh siswa-siswa SMP Insan Semesta Islamic School. Walaupun sekolah ini masih baru, tapi kita sudah memiliki prestasi-prestasi yang gemilang. Ya, salah satu prestasi yang membanggakan dari siswa SMP Insan Semesta, ya di samping prestasi-prestasi yang lain adalah berhasilnya salah satu peserta didik kita di Olimpiade Sains Nasional ya OSN pada bidang matematika. Dia berhasil juara pertama di tingkat kabupaten dan juga melangkah di tingkat provinsi dan diundang sebagai peserta ya pada Olimpiade tingkat nasional. Nah, ini salah satu, di samping juga ada prestasi-prestasi lain baik di tingkat kabupaten, ya di tingkat kecamatan, ya dan di tingkat provinsi juga berhasil. Kemudian yang ketiga adalah visi SMP Insan Semesta terwujudnya sebuah lembaga yang berwawasan global. Di zaman globalisasi ini, semua dia dituntut untuk memiliki pemahaman yang luas ya, tentang pengetahuan. Karenanya SMP Insan Semesta juga ingin mewujudkan satu sekolah ya, dengan siswa-siswa yang memiliki wawasan global, wawasan yang luas tentang kemajuan-kemajuan yang ada di dunia. Kemudian misi atau langkah yang dilakukan oleh SMP Insan Semesta untuk mencapai visi tersebut
Di sini anak-anak bisa lihat ya, menyelenggarakan pembelajaran yang Islami, ada aktivitas-aktivitas keagamaan, ya rutinitas yang kalian lakukan nantinya ketika di sini. Jadi menyelenggarakan, ya di sini dilihat menyelenggarakan pembelajaran yang Islami, modern, yang memiliki konsep pengajaran yang modern dan juga mengikuti perkembangan zaman. Ya kemudian dinamis, kemudian disiplin, ya serta memenuhi standar nasional pendidikan. Jadi sebuah lembaga pendidikan diharuskan untuk selalu memiliki standar nasional dalam dunia pendidikan. Kemudian apa langkah yang dilakukan sekolah SMP Insan Semesta dalam meraih visinya? Yang kedua yaitu menerapkan sini strategi belajar aktif dalam proses pembelajaran. Kita nanti di sekolah ini menginginkan ya dan menerapkan juga kepada siswa strategi belajar aktif. Ya tidak pasif, kita menerapkan kepada siswa SMP Insan Semesta untuk selalu aktif ya dalam proses pembelajaran. Ya. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengoptimalkan potensi kemandirian siswa. Ketika kalian berada di sekolah dengan sistem asrama, mau tidak mau ya kalian dididik, diajarkan untuk tumbuh secara mandiri. Ketika kalian berpisah dengan orang tua kalian, ya ketika nanti di sini ya otomatis kalian diharapkan untuk memaksimalkan potensi kemandirian yang ada pada diri kalian. Karena bagaimanapun kita ya akan selalu berada dalam kehidupan di mana kemandirian satu hal yang sangat dibutuhkan. Orang yang sukses adalah orang yang memiliki kemandirian yang besar dalam hidupnya sehingga dia bisa menggapai cita-citanya. Berikutnya adalah menerapkan pendidikan karakter. Karakter yang ada pada manusia harus selalu dibentuk. Pembiasaan-pembiasaan yang baik itu harus selalu diterapkan pada diri kita. Karenanya di sekolah ini ya kalian nanti diarahkan untuk menerapkan karakter-karakter yang baik. Ya. Pembiasaan-pembiasaan yang baik dalam kebersihan, dalam kerajinan, dalam kedisiplinan, dalam semangat ya untuk belajar. Ini karakter-karakter yang harus ditumbuhkan dari diri kita semua untuk mencapai sebuah tujuan dalam kehidupan kita. Ini insya Allah ya kalian di sini bisa menimba ilmu, meraih ilmu sebanyak-banyaknya di sekolah ini hingga kalian bisa berhasil. Ya dalam sebuah moto hidup dikatakan tak ada usaha yang pasti berhasil. Ketika kita berusaha, ya tidak semua pasti berhasil. Namun orang yang mau berusaha pasti berhasil. Kalian dengan cita-cita, dengan impian kalian yang kalian miliki untuk bisa menjadi orang yang sukses, membahagiakan kedua orang tua kalian, ini memotivasi kalian untuk selalu berusaha. Tak ada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mau berusaha pasti akan berhasil. Insya Allah, saya mengharap semua siswa SMP Insan Semesta Islamic School, ya khususnya juga siswa-siswa baru, meraih keberhasilan dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas belajar di sekolah manapun, ya khususnya di sekolah SMP Insan Semesta, dan kalian bisa meraih cita-cita. Itu saja, ya insya Allah bermanfaat, terus semangat, walaupun kita berada dalam kondisi yang terbatas ini, namun kita selalu memaksimalkan semangat dan motivasi kita dalam belajar. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu bertatap muka di sekolah ini dalam waktu dekat insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.